Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai pembacaan maulid, sirah dan berbagai pernak-pernik kehidupan Nabi Muhammad ini dengan menyebut nama Zat yang memiliki derajat maha tinggi pada semua sifat kesempurnaannya. Aku juga memulai dengan memohon limpahan berkah atas apa yang Allah berikan dan karuniakan kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, aku memuji kepada Allah dengan lisan yang sumbernya tulus tanpa ada paksaan. Adapun kata usani berarti yang kedua. Jika huruf sa berharokat fathah dan huruf nun berharokat kasrah, usani. Sementara jika huruf hamzah berharokat dhamma dan huruf sa berharokat sukun, usni, maka artinya akan menjadi aku memuji. Dengan demikian, maka arti kalimat di atas akan menjadi aku memuji dengan pujian yang sumbernya yang mudah tanpa susah payah. Kata sumber, kata mawarid adalah sumber pujian, yaitu lisan dan seluruh kejadian, baik ataupun buruk, yang memunculkan pujian tersebut. Secara bahasa, kata alhamd yang dicantumkan pada awal kitab adalah pujian yang diucapkan lisan ketika menghadapi kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, yang dianggap sebuah keindahan yang hakiki ataupun majas, dengan disertai pengagungan secara lahir dan batin. Artinya, saat mengucapkan ujian, seseorang beserta seluruh tindakannya tidak meyakini bahwa Allah suci dari segala sifat yang berkebalikan dengan sifat baiknya. Sementara secara istilah, arti alhamd adalah perbuatan yang menunjukkan pengagungan sang pemberi nikmat, karena dia memberikan nikmat kepada pihak yang memuji dan juga pihak lainnya, baik perbuatan itu berupa ucapan lisan, berupa keyakinan hati, maupun tindakan anggota tubuh. Pujian dengan arti ini tidak diperintahkan untuk selalu tercantum di awal kitab. Semua sumber pujian begitu mudah dan gampang, sebab memuji tidak hanya terbatas pada alat ucap, melainkan bisa dilakukan oleh anggota tubuh lainnya, termasuk tangan. Demikian pula halnya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pujian. Hal-hal itu tidak sulit ditemukan, karena pujian bisa saja muncul ketika kita mendapatkan nikmat ataupun tertimpa bala. Semua itu dilakukan dengan mengendarai unta yang berbentuk rasa syukur yang indah. Kata mengendarai atau kata mumtatian adalah sebuah kata hal, kata benda penjelas untuk subjek dari kata kerja memuji usni. Jika kata kerjanya berarti yang kedua usani, maka kata mumtatian menjadi hal bagi kata hamd. Adapun kata matoya merupakan jamak dari kata matiyah yang berarti unta. Kata ini menjadi objek dari kata mumtatian, sementara frasa minasyukri berstatus sebagai kata penjelas untuk matoya yang diletakkan lebih dulu, yang mana artinya adalah aku memuji Allah seraya menghantarkan rasa syukur kepadanya, sebab syukur secara bahasa memiliki arti yang sama dengan pujian alhamd secara istilah, yaitu perbuatan yang menunjukkan pengagungan sang pemberi nikmat, karena dia adalah memberikan nikmat kepada pihak yang memuji dan juga pihak lainnya, baik perbuatan itu berupa ucapan lisan,
berupa keyakinan hati maupun tindakan anggota tubuh. Sementara syukur secara istilah adalah perbuatan seorang hamba terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepadanya, baik berupa pendengaran maupun lainnya, yang sesuai dengan fungsi penciptaan nikmat tersebut. Said Ja'far Al-Barzanji menyerupakan nikmat dengan unta, sekaligus menyerupakan dirinya dengan penunggang unta, karena dia senantiasa memuji dan bersyukur seperti penunggang unta yang terus mengendarai untanya. Lalu, aku memohon juga semoga rahmat dan keselamatan dari Allah tetap tercurahkan kepada Sang Pemilik cahaya yang mendahului dan mengawali semua makhluk. Sebab Sang Pemilik cahaya itulah makhluk yang pertama, seperti yang dinyatakan di dalam hadis. Suatu ketika Jabir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai apa yang pertama kali Allah ciptakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innallaha khalaqa qabla al-asya' نور نبيك فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس." Yang mana artinya adalah Allah menciptakan cahaya nabimu sebelum menciptakan segala sesuatu. Kemudian dia menjadikan cahaya itu berputar dengan kuasanya. Pada saat itu belum ada lauhul mahfud, pena, syurga, neraka, malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari dan bulan. Berdasarkan dalil ini, cahaya itu berupa esensi, jauhar, dan bukan berupa aksiden atau arad. Cahaya itu terus berpindah pada orang-orang yang mulia dan terkemuka. Ka'ab al-Ahbar pernah menuturkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan seluruh makhluk, menundukkan bumi, dan meninggikan langit, dia menggenggam satu genggaman dari cahayanya, lalu berfirman kepada cahaya itu, "Jadilah engkau sebagai Muhammad." Seketika itu juga cahaya itu berubah menjadi pilar cahaya yang menghilangkan kegelapan. Pilar itu lalu bersujud seraya berkata, "Alhamdulillah." Allah lalu berfirman kepada pilar cahaya itu, "Aku telah menciptakanmu dan memberimu nama Muhammad. Darimu aku mulai penciptaan, dan darimu pula aku akhiri semua rasul." Setelah itu, Allah membagi pilar cahaya itu menjadi 4 bagian. Dari bagian pertama, Allah menciptakan lauhul mahfuz. Dari bagian kedua, Allah menciptakan pena al-qalam. Allah lalu berfirman kepada pena, "Tulislah." Pena bergetar selama 1000 tahun sebab wibawa firman Allah tersebut itu. Pena lalu bertanya kepada Allah, "Apa yang harus hamba tulis?" Allah menjawab, "Tulislah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah." Pena pun menulis kalimat tersebut. Setelah itu, pena mendapatkan hidayah berupa pengetahuan Allah mengenai makhluknya. Lalu pada tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, pena menulis sebuah aturan untuk anak-anak Adam. Siapapun yang taat kepada Allah, dia akan memasukkan mereka ke dalam syurga. Sebaliknya, siapa saja dari mereka yang bermaksiat terhadap Allah, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka. Pena lalu menulis aturan umat Nabi Nuh alaihissalam. Siapapun yang taat kepada Allah,
Dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Sebaliknya siapa saja yang bermaksiat terhadap Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Dia juga menulis aturan yang sama untuk umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapapun yang taat kepada Allah, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Sebaliknya siapa saja yang bermaksiat terhadap Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Begitu pula untuk umat Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Siapapun yang taat kepada Allah, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Sebaliknya, siapa saja yang bermaksiat terhadap Allah, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Akhirnya, pena pun menulis aturan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang taat kepada Allah, dia akan memasukkannya ke dalam syurga. Sebaliknya siapa saja yang bermaksiat terhadap Allah, sampai di situ pena berniat mengulangi kalimat yang sama, yaitu kalimat Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Namun tiba-tiba terdengar seruan dari tempat tertinggi, Al-A'li Al-A'la, "Wahai pena, jagalah sikapmu." Sontak pena pun terbelah disebabkan wibawa firman Allah dan patah di tangan Al-Qudrah, sifat maha kuasanya Allah. Sejak saat itu, pena manapun mana yang dapat digunakan menulis jika sudah dibelah dan dipatahkan. Allah lalu berfirman kepada pena, "Tulislah, ummah mudnibah wa rabbun kufur." Umat melakukan dosa, tapi Tuhan Maha Pengampun. Dari bagian ketiga milik pilar cahaya tadi, Allah menciptakan arsy sehingga sana. Selanjutnya Allah membagi bagian keempat dari pilar cahaya itu menjadi 4 bagian lagi. Allah menciptakan akal dari bagian pertama, ma'rifat dari bagian kedua, dan cahaya arsy, cahaya mata, dan cahaya matahari dari bagian yang ketiga. Semua cahaya itu bersumber dari Nur Muhammad, makhluk yang paling pertama diciptakan. Sementara bagian keempat tetap tersimpan di bawah arsy. Kemudian saat Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah memasukkan bagian keempat itu ke punggung Adam. Allah kemudian memerintahkan semua malaikat bersujud kepada Adam. Lalu Allah memasukkan Adam ke dalam syurga. Para malaikat berdiri bersaf-saf di belakang punggung Adam alaihissalam, sembari semua melihat ke arah Nur Muhammad. Lantas Nabi Adam pun bertanya, "Ya Allah, mengapa para malaikat itu berdiri bersaf-saf di belakang punggungku?" Allah menjawab, "Wahai Adam, mereka melihat nur kekasihku Muhammad yang menjadi penutup para rasul. Kelak aku akan mengeluarkan cahaya itu dari punggungmu." Nabi Adam pun mohon, "Ya Allah, letakkanlah nur itu di depanku agar para malaikat berada di depanku." Allah mengabulkannya dan meletakkan nur itu di dahi Adam alaihissalam. Para malaikat pun berpindah dan berdiri di hadapan Adam. Setelah itu Adam pun berdoa lagi, "Ya Allah, letakkanlah nur ini di tempat yang dapat aku lihat." Allah pun mengabulkannya dan meletakkan nur itu di jari telunjuk Nabi Adam. Nabi Adam pun akhirnya bisa melihat nur yang keindahan dan wibawanya terus bertambah. Adam alaihissalam juga mendengar nur ini mengucapkan tasbih yang agung. Kemudian nur itu berpindah daripadanya kepada Siti Hawa. Nabi Adam pun melihat nur yang berada di wajah Siti Hawa laksana matahari yang bersinar. Saat Siti Hawa melahirkan Rasul yang pertama, nur itu berpindah dari wajah Siti Hawa kepada Nabi Syith alaihissalam. Allah lalu bersumpah kepada Nabi Adam bahwa nur itu hanya bertempat pada wanita yang suci. Sejak sumpah itu diucapkan, nur itu berpindah
dari satu orang mulia ke orang mulia berikutnya, dan dari perempuan suci ke perempuan suci berikutnya, sampai akhirnya nur itu sampai ke tulang punggung Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya dilahirkan dan Allah menjadikan beliau sebagai Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, Khatamun Nabiyyin, penutup para nabi, rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta, dan qaidul gurril muhajalin, pemimpin orang-orang yang wajahnya bercahaya. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Said Ja'far Al-Barzanji dengan kalimat wa astamnihu Allah Ta'ala ridwanan yakhussul itrata tahiratan nabawiyah, di mana aku, kata Said Ja'far Al-Barzanji, memohon kepada Allah keridhaan serta anugerahnya yang khusus bagi ahlul bait yang suci dari segala bentuk kesyirikan dan kotoran. Mereka semua bernasab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan beliau. Aku juga memohon ridha umum bagi para sahabat, tabi'in, dan siapa saja yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah siapa saja yang pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi terjaga, bukan dalam mimpi, dan beriman kepada beliau di saat beliau sudah diangkat menjadi nabi dan sebelum beliau wafat. Semua yang memenuhi syarat di atas adalah sahabat, walaupun mereka tidak meriwayatkan hadis dari beliau, walaupun pertemuannya dengan beliau itu hanya sebentar, walaupun mereka tidak duduk bersama beliau, walaupun mereka tidak dapat melihat beliau karena suatu kondisi seperti tunanetra, walaupun Nabi Muhammad SAW tidak melihatnya, walaupun saat itu mereka masih anak kecil, dan walaupun mereka sempat murtad serta tidak sempat bertemu Nabi Muhammad SAW lagi sampai beliau wafat, tapi mereka meninggal dalam kondisi mukmin. Tabi'in adalah orang-orang yang sempat bertemu dengan para sahabat Nabi, sementara mereka yang mencintai Nabi adalah mereka yang mencintai sekaligus menghormati Nabi. Aku juga memohon kepada Allah hidayah, petunjuk untuk menjalani hukum-hukum syariat, sehingga menjadi jalan yang jelas lagi terang untuk mencapai surga. Syariat diserupakan dengan jalan yang kita ketahui karena sama-sama mengantarkan kita kepada sebuah tujuan dan keselamatan. Aku juga memohon perlindungan kepada Allah dari kesesatan di semua tempat atau segala hal dan kesalahan mengambil langkah. Khittah merupakan bentuk jamak dari kata khittah merupakan khittat merupakan bentuk jamak dari kata khittah yang berarti tanah kosong yang tidak dihuni oleh siapapun. Namun khittat dapat pula dibaca khuttat yang merupakan jamak dari kata khittah dan berarti suatu hal, keadaan atau karakter. Sementara khuttah berarti adalah turuk atau jalan-jalan, beberapa jalan. Kata ini merupakan bentuk kata plural tak beraturan atau jamak kasrah dari kata khutwah yang berarti langkah. Satu langkah,
setara 3 kaki atau 1,5 hasta. Dilanjutkan kembali. Wa ansyuru min qissatil maulidin nabawiyyi burudan hisanan abqariyah. Aku akan menceritakan kisah kelahiran, riwayat hidup, dan pernak-pernik kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mulia ibarat pakaian yang indah lagi paripurna. Burud adalah bentuk jamak dari kata burd, pakaian. Bentuk jamak dari kata ini bisa berupa kata abrad atau abra, abrad atau abrad. Sementara kata burdah berarti kain hitam segi 4 yang bermotif dan biasa dikenakan kaum Badui. Jamak kata burdah adalah burad, sebagaimana yang tertulis dalam kitab As-Sihah dan kitab linguistik lainnya. Kata abqariyah atau kata paripurna berarti berharga lagi detail pembuatannya. Di dalam Al-Qamus, kata abqari diartikan sebagai sesuatu yang sempurna pada segala aspek atau berarti sesuatu yang berada di puncak dalam kualitasnya. Apa yang akan aku ceritakan ini menghimpun nasab Rasulullah SAW, laksana kalung iqad dari rangkaian permata. Kata iqad memang memiliki arti kalung permata seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Asy-Syanwani. Akan tetapi kata iqad di sini artinya beberapa permata. Dan bukan beberapa permata, sebab yang dirangkai menggunakan benang adalah permata dan bukan kalung. Permata-permata itulah yang dijadikan perhiasan pada telinga semua yang hadir di majelis-majelis pembacaan kitab Maulid ini. Wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi al-qawiyyah ila akhirih, di mana aku memohon pertolongan Allah dalam membuat pakaian ini, yaitu dalam menuturkan kisah dalam lembaran-lembaran ini dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Sebab tidak ada daya yang dapat menghindari maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kecuali dengan perlindungan dan taufiknya. Lalu setiap kali Sayyid Ja'far sampai pada akhir penjelasannya, beliau akan memberi jeda dengan salawat dan salam yang dihadiahkan kepada manusia paling mulia. Berikut kalimat salawat yang selalu Sayyid Ja'far ulangi ketika berpindah dari satu topik ke topik yang lain. Attirillahumma qabrahul karim bi'afin syadiyyin min salati wa taslim. Kalimat ini merupakan bentuk permohonan kepada Allah agar berkenan mengharumkan kuburan Nabi Muhammad SAW, manusia yang memiliki segala kesempurnaan, dengan semerbak cendana berupa solawat dan salam. Makna kalimat di atas adalah, wahai Allah, harumkanlah kuburan beliau dengan semerbak wangian cendana, yaitu yang berupa rahmat dan salam.